Kali ini kita akan coba membuat sebuah relasi database ya, sederhana saja. Yang akan kita coba atau yang akan kita rangkai adalah sebuah aplikasi sederhana yaitu penjualan ya. Nanti ada beberapa tabel, tabel apa saja, kemudian relasinya nanti bagaimana. Untuk relasinya nanti kita ada relasi by script ya, tapi saya tidak akan bahas scriptnya, tapi kita akan bahas ada berapa tabel dan field-field apa saja yang nanti bisa kalian hubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Oke, di sini kita akan coba karena di sini aplikasi penjualan, berarti kita memerlukan sebuah tabel barang. Kita tulis saja di Excel dulu ya, tabel barang. Oke, saya pakai caps lock saja ya. Nah, di tabel barang kira-kira ada field apa saja? Yang pertama, di sini ada ID barang, kemudian ada nama barang, kemudian ada kategori ya. Jadi setiap barang yang kita input nanti kan ada kategori barang apa saja. Nah, di sini kita tidak mencatat nama kategorinya, tapi saya akan catat ID kategori. Nah, kita akan punya tabel tersendiri untuk kategorinya. Saya tulis ID kategori. Oke. Kalau sudah, ID barang sudah, nama barang sudah, ID kategori sudah. Kita kasih harga, nggak ada masalah ya, harga. Atau harga ini kita bisa ini ya, bisa bedakan atau buat satu tabel lagi juga nggak ada masalah. Atau kalian ingin jadikan satu harganya itu di tabel barang juga nggak ada masalah. Oke, di sini kita akan coba gandengkan saja ya, harga barang. Ada satu tabel yang sudah kita bikin, kita kasih warna. Oke. Kemudian kita akan copy. Ada tabel apa lagi ya selain tabel barang? Kita kasih warna yang berbeda. Kategori, kategori, oke. Kategori. Di kategori ada apa saja? Ada ID kategori, kemudian ada nama kategori. Oke, ini kita hapus ya. Oke, berarti di sini ada tabel namanya kategori, yaitu fieldnya ada ID kategori dan nama kategori ya. Nanti relasinya antara tabel barang dan tabel kategori bagaimana? Relasinya kalian bisa menggunakan ID kategori karena di sini ada ID kategori dan tabel yang kedua juga ada ID kategori. Pasti dia nanti bisa nyambung. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan bikin satu tabel lagi ya, kita copy saja ini. Ada tabel namanya tabel transaksi ya. Transaksi ya. Jadi di sini inilah yang akan kita catat. Barang ini terjual apa tidak ya, itu semua akan tercatat di tabel transaksi. Oke, berarti kita akan membutuhkan fieldnya apa saja. Ada ID transaksi, kemudian ada ID barang. Berarti barang-barang yang terjual itu nanti masuk ke sini. Tapi yang tercatat bukan nama barangnya, tapi ID barangnya yang akan dicatat. Kemudian perlu nggak kita masukkan ID kategori? Sudah nggak perlu, karena kita sudah mencatat ID barangnya. Kita hanya perlu mencatat barangnya saja kan. Kemudian harganya, karena harganya sudah masuk ke tabel barang, maka ini tidak kita perlukan untuk kita masukkan harga di sini. Selanjutnya apa fieldnya? Yaitu tanggal entry atau tanggal transaksi. Kita kasih tanggal transaksi. Oke, jadi transaksinya itu berada di tanggal berapa. Kemudian yang perlu lagi apa? Kira-kira ya, si petugas yang transaksi itu siapa? Itu perlu kita catat. Dia loginnya berdasarkan apa? Ya, jangan sampai ketika ada transaksi yang salah, kita tidak tahu siapa ini yang melakukan transaksi. Maka ada satu tabel lagi yaitu tabel user. Tabel
user. Tabel user ini dia bisa administrator atau bisa user biasa. Di sini ada ID user. Kemudian kalau tabel user kan seperti biasa ya, ada username, kemudian ada password, ya, ada level. Nah, level ini yang nanti akan membedakan level 1 atau level 2. Kalau level 1 administrator, kalau level 2 apa. Kalau ada beberapa level ya tinggal dikasih aja yang lain. Oke, ini tabelnya kita bedakan warnanya. Ini juga kita akan bedakan warnanya. Sekarang kita bahas bagaimana relasinya antar tabel-tabel yang sudah kita bikin ya. Di sini ada 4 tabel, ada tabel barang, tabel kategori, tabel transaksi, dan tabel user. Oke, di tabel barang nanti akan ada relasi dengan tabel kategori karena ada hubungannya nanti ya, ID kategori dan field ID kategori. Kemudian tabel transaksi juga nanti akan ada relasi juga dengan tabel barang, yaitu berdasarkan apa? ID barang. Oke. Kemudian ID user ya, jadi tabel transaksi juga akan ada relasi di tabel user berdasarkan apa? Berdasarkan ID user, di sini ID user. Intinya kalau nanti kita mau menghubungkan antara dua tabel, maka harus ada field sebagai jembatannya ya, penghubungnya antar tabel satu dengan tabel yang lain. Kalian nanti bisa menggunakan join ya untuk menghubungkan relasinya. Tabelnya sudah kita dapat. Sekarang kita coba akan terapkan di PHP MyAdmin ya. Yang pertama kita akan coba bikin tabel barang ya. Barang, fieldnya ada berapa? Kita coba cek dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 field. ID barang, kemudian ada nama barang, kemudian ada ID kategori, dan ada harga. Nah, untuk masalah harga, kalau kalian ingin memecahkan sendiri atau bikin satu tabel tersendiri juga nggak ada masalah, tapi harus ada relasinya. Kalau di sini ada tabel harga, maka harus ada ID harga fieldnya. Di sini tidak lagi field harga namanya, tapi ID harga. Seperti itu ya. Oke, harga kita kasih dia ini aja ya. Sebentar. Kita kasih dia bikin ya. Kemudian ID kategori integer, nama barang kita kasih varchar. Kita kasih 100 ya. ID barang kita kasih integer. Kemudian ID barang auto increment, kita set auto increment biar dia diberikan oleh sistem ya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Tabel 1 sudah terbuat. Sekarang kita akan bikin tabel yang kedua. Tabel yang kedua adalah tabel kategori. Kategori. Oke, di sini ada apa? Ada ID kategori, kemudian ada nama kategori. Nah, nama kategori kita kasih varchar, kita kasih 100. Jangan lupa di sini kita set auto increment. Simpan. Oke, tabel yang ketiga yaitu tabel transaksi. Di sini ada ID transaksi, kemudian ID barang, ada tanggal transaksi, dan ada ID user. Oke, ID user integer, tanggal kita kasih date ya. Kasih date, ID barang integer, ID transaksi integer. Kemudian kita kasih auto increment. Oke, ini untuk yang tabel ketiga ya. Sekarang yang terakhir yaitu tabel user. Ada ID user, kemudian ada username, ya, kita cek dulu. Kemudian ada password dan ada level.
Untuk level kita kasih integer, password kita bisa kasih dia varchar ya. Ini tergantung sama bentuk teksnya atau bentuk passwordnya ya. Kalau kalian passwordnya menggunakan hash yang kode-kode tadi itu, maka kasih aja varchar dan dia kasih aja 300. Kemudian username-nya, karena saya menggunakan campuran, maka saya bisa menggunakan varchar. Saya kasih nama 100 panjangnya ya. Untuk ID user jangan lupa kasih auto increment. Simpan. Oke, sudah ada 4 tabel. Kalau kita cek di sini ada 4 tabel. Nah, konsepnya lagi-lagi membuat tabel itu tergantung sama konsep aplikasi kalian. Kalau toh nanti aplikasi penjualan ini usernya itu harus login dulu ya. Jadi yang bisa berbelanja itu nanti adalah partner atau member yang mempunyai login, maka harus ada tabel tersendiri yaitu tabel user atau tabel member ya. Maka di sini diperlukan ID membernya berapa. Seperti itu. Lagi-lagi tergantung sama konsepnya. Nah, di konsep video ini memang aplikasinya yang melakukan penjualan adalah si administratornya. Jadi kita tidak perlu mencatat pembelinya, data pembelinya. Oke. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara untuk joinnya ya. Ya, ini biar kalian ada gambaran lah bagaimana menghubungkan atau merelasikan antar tabel menggunakan scriptnya ya. Script yang kita gunakan biasanya yang umum bisa kita gunakan join ya. Saya contohkan ya karena ini agak beda dengan tabel yang kita bahas tadi ya. Tapi secara umum proses joinnya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan PHP native, ini adalah query-nya di mana saya mengambil ya atau membaca tabel dari tabel periksa. Oke, kemudian saya juga akan melakukan join. Join berarti menghubungkan. Menghubungkan dengan tabel apa? Menghubungkan dengan tabel pasien. Di mana di tabel pasien yang menghubungkan antara tabel periksa dengan tabel pasien itu kan ID pasien. Ya, karena di tabel periksa ada ID pasien, di tabel pasien juga ada ID pasien. Maka di sini kita bisa merelasikan. Untuk penulisannya join tabel yang akan kita join tadi ya. Kemudian on, periksa, titik nama fieldnya ya. Tabel yang pertama, titik ID pasien. Kemudian tabel yang kedua, titik field yang akan kita hubungkan. Caranya seperti itu. Kalau di satu query ini dia akan menjoin ya 2 tabel, berarti kan ada 3 tabel ya. Tabel utamanya, tabel join pertama, dan tabel join yang kedua. Untuk menghubungkan bagaimana caranya hampir sama. Join tabel yang ketiga, on periksa. Ini adalah tabel yang pertama tadi. Yang menghubungkan antara tabel periksa dan tabel spesialis itu field apa. Kita tinggal tulis di sini. Nah, seperti itu aja cara untuk merelasikan. Terima kasih.